Halo semuanya, salam sejahtera kembali dalam channel Wartawan Injil. Sahabat-sahabat, ini adalah video ketiga lanjutan dari dua video sebelumnya yang bertajuk atau bertema Paulus yang tertuduh dan terfitnah. Ya, sahabat-sahabatku, bagi siapapun yang belum nonton seri yang pertama dan kedua, harap jangan nonton yang ini dulu, jangan dengar yang ini, didengarkan dulu ya. Karena video bertajuk Paulus yang tertuduh dan terfitnah ini satu kesatuan. Jadi harus pahami secara utuh supaya tidak timbul sebuah kesimpulan yang prematur atau sebuah pemahaman yang gagal paham. Gagal paham, salah paham ketika menjadi ajaran bisa menjadi ajaran sesat. Baik sahabat-sahabat, jika di dua video yang terdahulu saya sudah membahas tentang tuduhan orang yang mengatakan bahwa Paulus mengajarkan Trinitas. Sudah kita buktikan bahwa itu sangat tidak betul. Begitupun tuduhan orang yang mengatakan bahwa Paulus melanggar hukum Taurat atau Paulus mengajarkan orang untuk melanggar hukum Taurat. Ternyata di Kisah Rasul dikatakan bahwa itu sama sekali tidak benar. Kabar orang tentang Paulus mengajarkan pelanggaran hukum Taurat itu sama sekali tidak benar. Tertulis di Kisah Rasul. Nah, tapi ada hal penting yang juga kita ingat, yaitu tulisannya Rasul Petrus atau teman sekerjanya Paulus yang mengatakan demikian. Ini harus selalu kita ingat kawan-kawan, di 2 Petrus ya, surat Rasul Petrus yang kedua, pasal ketiga, ayat ke-15 sampai 16. Saya ingatkan lagi ya pada seri ketiga ini bahwa Petrus temannya Paulus mengingatkan kita semua bahwa ketika kita membaca suratnya Paulus harus sangat hati-hati. Demikian ada tertulis. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Ayat 16. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami. Sekali lagi saya ulangi. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri. Sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Jadi bukan hanya tulisannya Paulus ya. Orang kalau sudah gagal paham itu kadang memutarbalikkan. Satu-satunya Allah yang benar adalah Bapa, diputarbalikkan. Satu-satunya Allah yang benar bukan Bapa. Itu memutarbalikkan itu seperti itu. Begitupun ketika surat-surat Paulus mengatakan bahwa satu-satunya Allah yang benar adalah Bapa. Oleh orang-orang yang memutarbalikkan, dibalik satu-satunya Allah yang benar bukan Bapa, kata Paulus. Menurut Paulus Allah yang benar itu Trinitas. Padahal tidak ya sahabat-sahabat. Nah baik, di video ketiga ini kita akan membahas tuduhan orang atau fitnahan orang yang sering mengatakan bahwa Paulus itu sebenarnya mengajarkan ajaran-ajarannya dengan cara berdusta atau dengan cara berbohong, dengan cara menipu. Loh kok bisa begitu? Ya karena menurut pengakuannya sendiri yang tertulis di surat Roma, suratnya Paulus kepada jemaat Roma, pasal yang ke-3, ayatnya yang ke-7. Paulus mengatakan sendiri bahwa ia mengajarkan ajaran dengan cara berdusta demi kemuliaan Allah. Begitu katanya. Nah sahabat-sahabatku, hal seperti ini adalah sebuah tuduhan, sebuah fitnah yang sangat jahat dilakukan orang untuk mengajarkan ajaran yang tidak alkitabiah. Ya, yaitu mengatakan bahwa Paulus mengajar dengan cara berdusta. Ayat mana yang dipakai oleh orang-orang yang mengatakan begitu? Ayatnya adalah di suratnya Paulus, surat Roma tadi. Surat Roma pasal 3 ayat 7. Saya akan bacakan kawan-kawanku. Ini perkataan Paulus.
Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Perhatikan ya, kata-kata Paulus itu. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Ini kalimat ini adalah, kalau menurut Rasul Petrus tadi dikatakan, ini sebuah kalimat yang agak sulit atau sukar dipahami bagi orang-orang yang tidak paham maksudnya Paulus. Sehingga kata-kata tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah. Nah, jadi diartikan bahwa Paulus mengajarkan kebenaran Allah dengan cara berdusta. Karena Paulus berkata, kebenaran Allah oleh dustaku makin melimpah. Nah, sahabatku, hari ini kita akan bedah apa maksudnya Paulus. Apa benar Paulus sedang berkata bahwa aku mengajarkan kebenaran Allah dengan cara berdusta? Apa begitu maksud Paulus? Nah, mari kita simak, kita baca dengan teliti ayat sebelumnya sampai ayat ke-7 nanti. Sampai ayat ke-8 tepatnya ya. Bahwa maknanya sebenarnya bukan seperti itu. Jadi ketika Paulus berkata di ayat 7, tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya. Itu maksudnya Paulus, bukan Paulus berkata, aku mengabarkan kebenaran Allah dengan cara berdusta. Bukan begitu. Ya. Orang yang menafsirkan begitu, orang itu sedang memutar balikkan, memelintir kata-katanya Paulus. Sekarang kita akan bedah. Kita lihat dari ayat pertama, Roma pasal 3. Harusnya bacanya dari pasal-pasal sebelumnya ya, tapi kita langsung ke pasal 3 aja. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi? Dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali. Jadi itu ada tanda tanya tadi. Di ayat 1 dikatakan, jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi? Dan apakah gunanya sunat? Ayat 2 dikatakan, banyak sekali. Nah, Paulus tuh cara berkata-katanya tuh seperti apa ya? Seperti seorang orator. Bertanya, dijawab sendiri, bertanya, dijawab sendiri, seperti itu ya. Gaya bahasanya memang seperti itu. Saya ulangi. Jika demikian, apakah kelebihannya orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal. Jadi Paulus menegaskan, apa kelebihannya orang Yahudi dan apa gunanya sunat? Banyak dan di dalam segala hal. Pertama-tama, nah ini dijelaskan oleh Paulus ya. Apa kelebihannya orang Yahudi yang pertama-tama? Titik 2. Sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Jadi kelebihannya orang Yahudi, apa yang pertama? Karena kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Nah, pernyataan Rasul Paulus ini sama juga dengan pernyataan Yesus Kristus. Yesus juga pernah berbicara bahwa keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Atau istilahnya bangsa Yahudi inilah bangsa yang dipilih oleh Allah untuk menjadi penyampai firman Allah. Maka kita dalam agama Ibrahimik ya, agama Ibrahimik itu agama Yudaisme, agama Kristen, dan agama Islam ya. Dalam iman Ibrahimik ada istilah nabi. Nabi itu dari bahasa Ibrani, maaf, bukan Yunani, bahasa Ibrani. Nevi. Sekarang menjadi nabi. Ya, itu jadi semua nabi-nabi, semua nevi itu dari Yahudi semua. Ada Musa, ada Abraham dan sebagainya. Jadi sudah jelas bahwa firman Allah dipercayakan kepada nabi-nabi atau nevi-nevi, di mana para nevi-nevi atau nabi-nabi itu adalah orang-orang dari kalangan Yahudi. Maka dikatakan di sini ayat 2 ya, banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Nah, ada satu hal yang menarik sahabat-sahabatku, ya, tanpa maksud
apa-apa, saya hanya ingin mengingatkan saja bahwa di dalam kitab suci Al-Quran, teman-teman sahabat-sahabat muslim, juga di dalam Al-Baqarah 47 ya, sepertinya. Di dalam Al-Baqarah 47 kalau tidak salah ayatnya. Dikatakan juga bahwa Allah melebihkan Bani Israel dari segala umat. Jadi orang Yahudi itu memang dilebihkan dalam sesuatu hal, itu dilebihkan dari umat-umat yang lain. Itu tertulis di Al-Baqarah ayat 47 juga. Ya, dalam hal ini selaras ya, apa yang disampaikan oleh Yesus, oleh Paulus, dan juga oleh surat Al-Baqarah itu selaras. Bahwa orang Yahudi memang diberi ya keistimewaan lah dari umat yang lain. Apa? Nah, menurut Roma 3 dikatakan banyak. Yang pertama, karena kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Dan kita bisa buktikan betul ternyata nabi-nabi semua di dalam kitab suci Al-Quran juga ya. Para nabi-nabi selain Nabi Muhammad semua adalah nabi-nabinya Yahudi semua. Jadi Allah Sang Maha Pencipta, Sang Maha Kuasa mempercayakan firman-Nya kepada bangsa Yahudi untuk disampaikan kepada bangsa-bangsa lain. Jadi dalam hal itu bangsa Yahudi memang terpilih sebagai bangsa yang dipakai untuk menyampaikan. Nah, baik, sekarang kita lanjut ke ayat yang ketiga. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Mereka maksudnya siapa? Bangsa Yahudi ya. Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Pertanyaan ini, tanda tanya. Jadi Paulus bilang, beretori ini ya, Paulus ya. Gaya bahasanya memang begitu. Tanya, dijawab sendiri. Tanya, dijawab sendiri. Jadi bagaimana jika di antara mereka, orang Yahudi itu, ada yang tidak setia? Apakah ketidaksetiaannya itu bisa membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar. Dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis. Supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu. Dan menang jika engkau dihakimi. Jadi, di dalam ayat itu, dari ayat 1 sampai ayat 4 tadi, Paulus ingin memberitahu kita bahwa bangsa Yahudi itu kan dipilih, diberi firman Allah. Diberi tugas khusus untuk menyampaikan firman Allah kepada bangsa lain. Lah kemudian kalau bangsa Yahudi nggak setia bagaimana? Apakah itu akan membuat Allah jadi tidak setia? Oh tidak. Bangsa Yahudi bisa nggak setia, tapi Allah tidak bisa. Allah tetap setia. Kira-kira begitu. Ya, dengan saya frasekan dengan bahasa saya. Jika bangsa Yahudi tidak setia, apakah itu akan membatalkan kesetiaan Allah? Oh tidak. Di ayat 4 sekali tadi dikatakan, oh sekali-sekali tidak. Sebab Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Jadi mau kita tidak setia, Allah tetap setia. Kira-kira itu yang disampaikan Paulus. Kemudian di ayat 5. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah. Nah, ini perhatikan baik-baik. Ini mirip dengan ayat 7 nanti ya. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Jika ia menampakkan murkanya, oh sekali-kali tidak. Ayat 6 mengatakan sekali-kali tidak. Jadi maksudnya begini. Jika ketidakbenaran kita ini kan manusia yang berdosa. Yang sering berbohong, sering tidak setia. Sedangkan Allah itu setia. Jadi poin pertama, kita manusia sering tidak setia, sering bohong, sering berdosa. Tetapi Allah sangat setia. Nah, maka di sini dikatakan, jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah. Teman-teman bisa memahami nggak kata-kata ini? Jika ketidakbenaran kita
menunjukkan kebenaran Allah. Apa maksudnya? Ini sama maknanya dengan yang di ayat 7. Di ayat 7 Paulus mengatakan, tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah. Saya ulangi ya di ayat 5. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah. Bisa dipahami. Saya beri ilustrasi atau analogi yang gampang sahabat-sahabatku. Nah ini ada baju ya, baju saya. Ini putih warnanya ya. Ini biru. Biru ini menunjukkan warna yang berbeda dari putih. Jadi karena ada biru, maka putih ini semakin kelihatan bersih. Justru karena ada biru. Kalau ini putih semua kan tidak kelihatan. Putih semua, itu tembok juga putih, wajah saya putih, semua warna putih, nggak kelihatan. Tapi kalau ada warna yang berbeda, maka putih ini semakin terang. Bang. Atau gini, saya ini orang berdosa sahabat-sahabatku. Mau tahu dosa-dosa saya, kejahatan saya. Muka saya kayaknya baik, unyu-unyu gini ya. Tapi dosa saya banyak sekali. Ada banyak dosa. Jadi semua yang dilarang di 10 perintah Allah itu pernah saya langgar dengan sempurna. Saudara mungkin ada yang tidak pernah membunuh. Meskipun Alkitab mengatakan membenci sudah sama dengan membunuh ya. Tapi secara pribadi saya pernah melakukan pembunuhan secara fisik benar-benar. Dan tahu siapa yang saya bunuh? Yang saya bunuh adalah anak kandung saya sendiri. Darah daging saya sendiri. Saya dulu ketika masih remaja, saya pernah melakukan sebuah kesalahan yang fatal. Ya. Karena keadaan ekonomi tidak bagus dan pada satu pacar saya juga tidak mau. Sehingga kami sepakat melakukan pengguguran janin akibat dari hubungan seks yang terlarang, hubungan seks yang pernikahan dini ya. Jadi akibat saya melakukan sebuah hubungan seks yang terlarang, kemudian pacar saya mengandung anak saya dan kemudian kami gugurkan. Usia sekitar 2 bulan itu, janin 2 bulan digugurkan. Ya, singkat cerita begitu ya. Kapan-kapan saya ceritakan detailnya. Itu adalah pembunuhan yang sangat jahat. Dan di samping dosa pembunuhan itu saya juga melakukan dosa-dosa yang lain. Persinahan banyak dan sebagainya. Artinya sahabat-sahabatku, kalau saya mau dihukum setimpal dengan perbuatan saya, harusnya saya dihukum mati. Harusnya saya dihukum mati. Tetapi betapa besarnya kasih Allah. Sehingga ketika saya mengaku dosa saya mau bertobat dan mengakui dengan jujur dosa saya di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Apa yang terjadi? Allah mengampuni saudara-saudariku. Allah Bapa mengampuni saya. Nah, dengan demikian saya bisa berkata seperti yang disampaikan Rasul Paulus di dalam Roma 3 ayat 7 itu. Oleh kejahatan saya, oleh dosa-dosa kebejatan saya, kasih Allah, kesetiaan Allah, kemuliaan Allah kelihatan terang benderang. Paham sahabatku? Dosa kejahatan saya yang harusnya saya ditimpali dengan hukuman yang setimpal. Tapi ketika saya mau mengakui dan minta maaf dan minta ampun kepada Allah, mengakui di depan Allah dan di hadapan manusia, maka Allah mengampuni. Jadi saya bisa berkata, oleh dosa-dosaku, oleh pembunuhanku, oleh kejahatan yang sudah kulakukan, kemuliaan Allah nyata berlimpah.
Bisa dipahami sahabat-sahabatku. Saya berikan ilustrasi lain. Jika mungkin Anda adalah orang yang tidak pernah melakukan pembunuhan terhadap manusia atau pembunuhan terhadap bayi atau pembunuhan terhadap apapun, Anda merasa baik-baik saja. Ya, Anda merasa ya pernah bohong tapi bohong-bohong cuman sedikit. Tidak pernah melakukan dosa yang mengerikan. Dan Allah baik kepada Anda. Sementara saya pernah melakukan dosa yang sangat mengerikan. Dan Allah juga baik kepada saya. Coba, siapa yang akan merasa lebih berterima kasih? Maka di Alkitab ada perumpamaan begini. Ada dua orang berhutang nih. Si A berhutang, anggap saja 1 juta. Si B berhutang 1 miliar. Sama-sama nggak bisa bayar. Si A berhutang 1 juta nggak bisa bayar kepada bosnya. Si B juga berhutang 1 miliar juga nggak bisa bayar. Gara-gara kita kasih perumpamaan ya. Mungkin gara-gara bangkrut tiba-tiba, gara-gara virus corona, ekonominya hancur ya. Dua orang ini bangkrut, kehilangan pekerjaan. Sama-sama nggak bisa bayar hutang. Terus oleh bosnya dibilang, ya sudah, saya juga sadar ya, karena pandemi dunia ini membuat kita kesusahan. Ya sudah, tak hapuskan semua. Saya tidak usah bayar hutang semua. Saya sendiri punya perusahaan juga, perusahaan saya bangkrut gara-gara corona, misalkan begitu ya. Saya memahami, saya memaklumi, ya sudah, tak hapuskan semua. Sudah, semua orang yang pinjam hutang sama saya hapuskan. Nah, kalau ada kejadian seperti itu sahabat-sahabatku, kira-kira si A dan si B, mana yang merasa lebih berterima kasih? Sama ini berhutang, si A berhutang, si B juga berhutang. Si A utangnya 1 juta rupiah, si B utangnya 1 miliar rupiah. Sama-sama dihapuskan. Siapa yang lebih berterima kasih? Si B. Si B lebih merasa berterima kasih. Kenapa? Karena utangnya lebih banyak. Si A cuma utang 1 juta, ya dihapuskan. Si B ini utangnya 1 miliar. Dia nggak mampu bayar. Bahkan dia bekerja seumur hidup untuk bayar utangnya mungkin nggak bisa. Tapi tiba-tiba dihapuskan. Sudah, nggak usah bayar. Nah, ini sebuah ilustrasi sahabat-sahabatku. Begitupun orang-orang yang merasa hidupnya lebih berdosa. Ketika saya diampuni oleh Allah Bapa, saya akan merasa lebih bersyukur daripada orang-orang yang merasa hidupnya benar-benar saja. Seperti Daud misalkan. Raja Daud di kitab suci, di Alkitab dikatakan adalah raja yang kejahatannya, dosa-dosa yang pernah dilakukannya sangat menjijikkan. Raja Daud pernah membunuh, pernah bertindak kotor, berzinah. Kehidupannya juga, keluarganya, anaknya berantakan semua. Di dunia ini tidak ada kerajaan yang secara resmi menceritakan riwayat raja-rajanya. Borok-boroknya, keburukan-keburukannya dijelaskan sedemikian detail. Seperti yang diceritakan oleh Alkitab. Kitab suci Yahudi menjelaskan kebobrokan, kebejatan Raja Daud. Biasanya kalau orang menulis buku atau menulis kisah tentang kerajaan itu kan yang ditulisnya yang bagus-bagus. Nah, kitab suci Yahudi menjelaskan tentang kejahatan-kejahatan Raja Daud. Dia pernah mencuri, apa yang dicuri? Dicuri, dirampok, dan direbut. Apa yang dirampok? Istrinya orang, yaitu Bathsheba, istrinya Uria. Setelah itu suaminya dibunuh lagi. Dibunuh dengan cara licik oleh Daud. Daud juga pernah tidak setia kepada Allah berkali-kali. Tapi ketika Allah menegur melalui Nabi Nathan, Daud langsung bertunduk, mensungkur di tanah dan minta ampun kepada Allah. Dan apa yang terjadi? Diampuni. Loh kok bisa? Itulah
Allah yang Maha Pengasih. Allahnya Yahudi, Allahnya Daud, Allah Bapa itu benar-benar Ar-Rahman Ar-Rahim. Maha Pengasih lagi Maha Penyayang bagi orang-orang yang mau bertobat. Maka ketika Daud mengaku dosanya, mau bertobat, langsung diampuni. Dosanya diampuni. Nah, dengan karena itu Daud merasa sangat, kalau sahabat-sahabat baca di Mazmurnya Daud, Jaburnya Daud ya, pujian-pujiannya Daud terhadap Allah itu luar biasa. Daud begitu mengagumi Allahnya. Allahnya begitu setia, begitu panjang sabar, begitu penuh cinta. Mengapa? Karena Daud mengalami. Daud hidupnya pernah morsal, pernah rusak, pernah begitu buruk. Tetapi diampuni oleh Allah. Sehingga Daud bisa bilang, wih, Allah sangat baik. Aku yang harusnya dihukum, tapi ketika aku minta ampun, diampuni. Wow, betapa baiknya. Ya, beda dengan orang-orang yang tidak pernah melakukan dosa-dosa yang sangat mengerikan. Menganggap ya Allah Maha baik, wajar. Sahabat-sahabatku, kalau saya baik dengan Anda, terus Anda baik dengan saya, itu wajar. Saling membaiki wajar. Tapi kalau misalkan saya sering menipu Anda, terus ketahuan, saya minta maaf, Anda maafkan saya. Saya berapa bulan lagi saya bohong lagi kepada Anda. Terus ketahuan, saya minta maaf, Anda memaafkan saya lagi. Saya bolak-balik melakukan kecurangan dan kebohongan kepada Anda. Tapi begitu ketahuan saya minta maaf, Anda terus memaafkan saya. Itu artinya Anda sangat baik banget. Anda sangat pemaaf. Kalau saya tidak pernah baik kepada Anda, tapi Anda terus baik kepada saya, maka saya bisa berkata, wih, karena kejahatanku, kebohongan-kebohongan dan ketidaksetiaanku kepada Anda. Tapi Anda tetap setia, tetap baik kepada saya. Maka itu membuktikan Anda sangat baik. Atau dengan kata lain saya bisa berkata, ketidaksetiaanku membuat saya sadar betapa setianya Anda, betapa baiknya Anda. Paham sahabat-sahabatku? Ketidaksetiaannya Daud, yang harusnya Daud dihukum, tapi tidak dihukum, menunjukkan betapa baiknya Allah yang masih mau mengampuni Daud. Nah, kalau kita kembali kepada surat Paulus, inilah yang dirasakan oleh Paulus. Malah Paulus itu dulunya adalah seorang anggota Sanhedrin, ya, seorang anggota mahkamah majelis Yahudi yang merasa benar. Maka ketika ada ajaran Yesus, ajaran yang disebut sebagai pengikut-pengikut atau murid-murid Yesus, ya, Paulus menyiksa murid-murid Yesus, bahkan ada yang dibunuh atas sepengetahuan Paulus. Namanya pada saat itu belum Paulus, masih Saulus ya. Bahkan di Kisah Rasul 7 ayat 50, ayat 50-an itu dikisahkan ketika Stefanus dilempari batu yang mau dirajam dan mati. Di situ Saulus hadir pada saat itu. Saulus menyetujui pembunuhan Stefanus. Jadi bisa dikatakan Paulus itu banyak menyiksa orang-orang Kristen atau murid-murid Yesus dengan merasa benar sebagai tokoh agamawan yang berhak menghakimi orang-orang pengikut-pengikut murid-murid Yesus dihukum mati. Nah, artinya dosanya Paulus sangat banyak. Dia mengaku ahli agama Yahudi tapi dia membunuh murid-murid Yesus. Nah, dia menyesal dengan semua itu. Paulus menyesal setelah menjadi Paulus, setelah bertobat ya. Paulus menyesal. Dan penyesalannya inilah diceritakan kepada banyak orang. Nah, salah satunya di Roma 3 ayat 7 ini. Paulus berkata, oleh dustaku
kebenaran Allah nampak jelas. Oleh kejahatan-kejahatan yang sudah pernah aku lakukan, kebaikan Allah begitu terang benderang. Harusnya, kalau dilanjutkan kata-kata Paulus itu kira-kira begini. Harusnya aku ini dihukum. Harusnya aku ini tidak mendapat pengampunan. Tapi Allah Bapa mau mengampuni aku. Oleh dustaku kemuliaan Allah semakin berlimpah. Nah, maksudnya adalah oleh kejahatan-kejahatan yang sudah aku perbuat ini, nyata kemuliaan Allah. Paham sahabat-sahabatku? Kita lanjutkan ya. Di ayatnya ke-8. Ayat 7 dulu. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Perhatikan baik-baik. Allah itu sudah mengampuni aku. Aku ini dulu pendusta, pelanggar hukum Allah. Aku aja sudah diampuni. Jika demikian, mengapa aku dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Paham? Jadi nggak bakal lah, tidak. Paulus begitu yakin imannya, Pak. Allah nggak bakal lagi menghakimi aku. Lawung dia itu mahal pengampun. Aku sudah diampuni. Ketika aku bertobat, aku sudah diampuni. Kira-kira begitu. Ayat 8-nya perhatikan baik-baik sahabatku. Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita, maksudnya Paulus dan teman-temannya, bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Nah, jadi ayat 8 ini kunci juga. Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita semua berkata, ayo mari kita berbuat jahat supaya yang baik timbul daripadanya. Jadi fitnahan orang-orang itu seperti fitnahan hari ini, zaman sekarang, orang-orang yang menuduh Paulus. Paulus dituduh bahwa, Paulus berkata bahwa dengan berbuat jahat nanti kebaikan Allah akan timbul. Jadi kita harus berbuat dosa, berbuat jahat. Kita jadi pembunuh dulu, jadi pendusta dulu, jadi penipu dulu ya. Biar nanti Allah jadi baik. Nah, itu yang ditentang oleh Paulus di ayat 8. Itu tidak benar ajaran seperti itu. Begitu maksudnya Paulus. Memang saya tadi ilustrasi saya ya. Saya ini orang yang berdosa sahabat-sahabatku. Saya pernah membunuh janin. Saya pernah berzinah. Saya melakukan. Dan ketika saya sadar. Dan kemudian saya bertobat. Dan Allah mengampuni. Maka kemuliaan Allah itu kelihatan nyata bagi saya. Pengampunan itu terasa betul bagi saya. Nyata. Tapi hal itu bukan berarti kalau teman-teman belum pernah membunuh, belum pernah berzinah, maka ayo berzinah dulu, ayo membunuhlah, biar Allah semakin nyata kasihnya kepadamu. Bukan begitu. Nah, itu yang dimaksud di Roma 3 ayat 1 sampai ayat 8 itu. Jadi Paulus menegaskan, jangan karena oleh dustaku kemuliaan Allah itu nyata bagiku. Atau kalau saya, Frans Noel mengatakan, jangan karena oleh persinahanku, oleh karena pembunuhanku yang sudah aku lakukan untuk kemuliaan Allah nyata bagiku. Maka ayo kamu semua bunuh orang juga, merampoklah, korupsilah. Nanti setelah banyak dosamu baru kamu bertobat. Nah, biar nyata kasih Allah. Bukan begitu. Ya, itu yang diajarkan oleh Paulus. Nah, ayat itu dipelintir oleh orang-orang yang menuduh dan memfitnah Paulus, mengatakan bahwa
Paulus memuliakan Allah dengan cara berdusta, dengan cara berbohong, dengan cara menipu orang. Padahal tidak. Maksudnya Paulus adalah, aku yang dulunya pendosa dan pendusta ini, tapi setelah diampuni, aku merasakan kemuliaan Allah yang berlimpah. Jadi oleh dustaku, oleh dosaku, kemuliaan Allah itu nyata bagiku. Kira-kira begitu. Kalau saya frasekan dengan bahasa saya. Nah, baik sahabat-sahabatku, kita tetap ingat pesan dari Rasul Petrus di 2 Petrus 3 ayat 15 sampai 16 bahwa kalau membaca tulisan Paulus harus sangat hati-hati. Ya. Karena kalau tidak nanti jadi diputar balikkan maknanya. Jadi jelas sahabat-sahabatku, tuduhan orang-orang yang sering mencomot ayat Roma 3 ayat 7 ini untuk menyatakan, "Loh ini di Roma 3 ayat 7 Paulus mengabarkan Allah dengan cara berdusta. Ini buktinya Paulus bilang, oleh dustaku kemuliaan Allah berlimpah. Loh, Paulus berdusta." Itu semua hanya pemelintiran atau fitnah dan tuduhan yang dilakukan orang terhadap Paulus. Karena mereka tidak memahami gaya bahasa Paulus, tidak memahami maksud Paulus yang sesungguhnya, maka ayat yang satu itu dicomot, ayat 7 saja, dipisahkan dari ayat 5, dari ayat 3, dari ayat 8, diartikan sendiri menurut pikirannya bahwa Paulus adalah pendusta. Padahal maksudnya Paulus bukan seperti yang dituduhkan orang-orang itu. Baik sahabat-sahabatku, kiranya pemaparan pada kesempatan ini semoga bisa dipahami ya. Jadi kesimpulan sebenarnya gampang sekali ini. Memahami ayat ini kalau membacanya jujur, tulus, ikhlas, dan mengerti latar belakangnya Rasul Paulus yang dulunya dia penganiaya jemaatnya Yesus. Kemudian dia bertobat, dia merasa dulu adalah seorang pendusta. Kemudian sekarang dia dipanggil menjadi pengabar Injil. Dia menyampaikan kepada para pendengar, pada teman-temannya, oleh dustaku kemuliaan Allah berlimpah. Oleh dosa-dosa yang sudah aku lakukan, Allah begitu nyata, maha baik, maha pengampun, maha mulia. Kira-kira seperti itu. Bukan sama sekali tidak ada maksud bahwa ayo kita berdusta, kita berdosa biar kemuliaan Allah muncul. Bukan begitu ya. Itu dijelaskan di ayat 8. Baik sahabat-sahabatku. Sekian untuk yang seri ketiga ini. Nanti di seri keempat ya, seri berikutnya saya akan membahas tentang tuduhan berikutnya atau fitnah orang kepada Paulus yang mengatakan bahwa Pauluslah pendiri agama Kristen di abad ketiga. Kristen itu bukan ajaran Yesus. Kristen itu, agama Kristen itu bikinannya Paulus. Nah, benarkah seperti itu? Kita akan bahas di seri yang keempat nanti ya. Masih dengan tajuk atau judul yang sama. Paulus yang tertuduh dan terfitnah. Baik, salam sejahtera. Terima kasih buat teman-teman yang mau menonton, mau mendengarkan, mencermati, dan mungkin kalau ada yang mau membagikan video-video di channel Wartawan Injil ini. Salam, sampai jumpa.